pertama nasional, karena lahir sejak Indonesia ini belum merdeka, adalah untuk mempersiapkan calon pemimpin bangsa. Oleh karena itu, selamat bergabung dengan penuh rasa syukur di kampus nasional pertama Universitas Islam Indonesia. Maka saya ucapkan selamat adik-adik bisa bergabung di kampus ini. Sekali lagi, adik-adik adalah pemimpin masa depan. Ini foto fakultas kita. Karena bagi kami, mahasiswa sekarang adalah pemimpin suatu saat nanti. Maka harus dipersiapkan dengan baik. Dan adik-adik harus menjadi pelanjut dari apa yang sudah dirintis oleh para pendiri bangsa ini. Coba mari kita ingat pesan para pendiri bangsa. Agar kita menyelamatkan Indonesia ini. Jangan sampai hancur. Indonesia harus bangkit menjadi negara yang disegani. Adik-adik pernah melihat film ini di YouTube? Ini pesan para pemimpin agar Indonesia kita itu bangkit. Susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu jadi benalu, malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Bangkit aku untuk Indonesiaku. Itu pesan dari para pahlawan pendiri bangsa ini. Pertanyaannya, apakah kita siap melanjutkan itu? Kalau kita nggak siap, wah rugi. Nah, saya lihat ini 800-an lebih adik-adik terlibat di Zoom ini. Walau kalau dipantau dari monitor, layarnya itu ada yang main game, ada suntuk membaca medsos, karena dari tatapan mata adik-adik ada yang sebagian tidak fokus pada pertemuan kali ini. Maka kalau seperti itu, terus pertanyaannya, are you ready? Jangan-jangan kita tidak ready. Oleh karena itu, mari kita jalani, mempersiapkan diri menyambut mimpi menjadi pemimpin bangsa itu dengan baik. Nanti kita akan diwisuda suatu saat nanti. Ini beberapa wisudawan cum laude ini foto bersama. Tentunya kita pengen diwisuda dalam suasana yang menggembirakan. Adik-adik bayangkan 3,5 tahun nanti adik-adik diwisuda, kedua orang tua datang dan orang-orang yang kita cintai mengantarkan kita ke kampus UI ini. Dan kemudian dari podium dibacakan, wisudawan terbaik dari prodi psikologi. Dimohon kepada kedua orang tua ikut berdiri ketika nama mahasiswa wisudawan kami bacakan. Bayangkan kalau yang dibaca oleh MC itu adalah nama kita, Nurul Siti Jauhara Lubis. Betapa bangganya kita melihat orang tua kita ikut berdiri di sana. Oleh karena itu, mari kita persiapkan untuk menjadi sarjana yang baik. Permasalahannya kita ditanyakan, nanti kalau jadi sarjana, kita itu to be atau sekedar to have? Menjadi sarjana atau... Dan itu berbeda. Kalau sekedar mendapatkan gelar sarjana, banyak yang terjadi. Tugas ngopi temennya, kuliah titip absen, akan jadi sarjana tetapi kualitas dan kemampuan bukan sarjana. Padahal saat ini dunia berubah, hanya orang yang berkeunggulan saja yang mampu bertahan. Oleh karena itu penting, jangan sampai nanti lulus hanya sekedar melundung, kemampuan kita bukan kemampuan sarjana yang sesungguhnya. Ada pertanyaan menarik. Sebetulnya kalau orang itu sudah lulus jadi sarjana, faktor apa saja sih yang menjadikan orang itu sukses? Apakah karena IP-nya cum laude 4 murni, semua nilainya A?
atau karena tampangnya keren, cakep, atau karena orang tuanya kaya, ternyata semua bukan itu. Dari hasil survei, ketika orang itu memiliki karakter utama, akhlak yang mulia, sehingga mendapatkan pertolongan Allah. Mari kita lihat survei dari perguruan tinggi di Amerika. Lulusan perguruan tinggi yang diharapkan di dunia kerja, ternyata adik-adik, coba simak layarnya. Dari data itu, IP itu hanya di nomor 17. Yang nomor-nomor di atasnya itu karakter mulia, akhlak, soft skill, mampu berkomunikasi dengan baik, jujur, etikanya jelas, bisa bekerja sama. IP di atas 3 hanya di nomor urut 17. Jadi sekali lagi, bukan IP saja yang menjadi penentu. Kalau dulu UI pernah mengundang Bapak Anies Baswedan, beliau pidato di UI di hadapan para mahasiswa. Apa kata beliau? Intinya begini, nilai yang baik itu bukan jaminan masa depan. Tapi pesan beliau, tapi tetaplah lulus dengan nilai baik, sehingga nanti kalau melamar di banyak hal tidak gugur gara-gara gagal administrasi. Mau mencari beasiswa gagal karena nilai kita tidak baik. Tapi Pak Anies berpesan, bukan nilai baik jaminan utama, tapi luluslah dengan nilai baik agar tidak gagal administrasi kalau mau mendaftar segala. Ini disurvei dari 457 pemberi kerja. Hasilnya seperti itu. Pak, itu kan Amerika, bagaimana Indonesia? Mari kita cek Indonesia. Ini Indonesia yang ditulis di Tempo. Dari 10 karakter bahkan tidak menyebut sama sekali di situ IP. Bukan IP. Memang ada di situ cakap berbahasa Inggris. Ya, wajar. Kalau ada adik yang dari prodi Inggris, mesti Inggrisnya bagus. Tapi masuk psikologi konon ada yang TOEFL-nya 700 ya, Ustadz Willy. 703 orang TOEFL-nya 700, masing-masing 235. Iya, Ustadz. Nah, kalau itu bukan 700 itu. Kembali kepada tadi. Di sini tidak menyebut IP. Sekali lagi karakter. Mudah beradaptasi, pekerja keras, mampu bekerja dalam tim. Soft skill yang kalau dalam bahasa kita akhlak. Sehingga dulu ada teori lama dari Daniel Goleman, kalau hanya mengandalkan IQ ya 20%. Ada yang di psikologi jauh lebih tahu daripada kamu. Tapi kalau kecerdasan emosi dan spiritualnya disiapkan dengan baik, potensi menjadi orang suksesnya jauh lebih besar. Oleh karena itu, jangan salah, di kampus-kampus besar pun ternyata mempertimbangkan lulusan itu attitude-nya. Coba mari kita lihat kampus besar dunia. Ini kampus di Maryland University. Etik, integritas, karakter jelas di situ disebut. Ini kasus di Illinois University, jelas di situ disebutkan bagian bagaimana karakter itu dibangun. Dari Seattle University, ada nyebut etik, meaningful, spirituality. Di situ disebut kampus-kampus besar, termasuk kampus di Indonesia yang terkenal sebagai kampus terbaik, salah satunya adalah ITB, ditulis betul di situ, ada integritas, profesional, kepemimpinan, ketuhanan, nasionalisme, dan di sini dijelaskan. Etika masuk bagian utama. Bagaimana dengan UII? UI jelas, alumninya harus unggul moral spiritual, unggul intelektual, maka dia nanti akan unggul dalam peran sosial. Disitulah. Terus karakternya seperti apa? Karakter profil keislaman lulusan UI itu, akidahnya kuat, ibadahnya mantap, akhlaknya mulia. Ini yang ingin kita bangun. Sehingga ketika lulus, karakternya bagus, akan berada dimanapun dia bisa diterima dengan baik. Akidah kuat, ibadah mantap, akhlaknya mulia. Ini pesan dari Pak Habibie. Ketika beliau berada di Kairo. Saya diberi kenikmatan Allah ilmu teknologi. Sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Orang tahu teknologi sayap,
yang ditemukan oleh Pak Habibie itu betul-betul merubah pelayanan kapal terbang, pesawat terbang. Dan Pak Habibie diakui luar biasa. Beliau kalau mau jadi warga negara di Jerman dengan tangan terbuka. Pilihlah Pak Habibie. Apa beliau sampaikan? Sekarang saya tahu bahwa ilmu agama lebih bermanfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka sekarang saya memilih untuk belajar ilmu agama. Di posisi beliau yang sudah sangat pintar diakui dunia, beliau kemudian menyadari kerinduannya untuk belajar ilmu agama. Apalagi kita yang masih kurang. Oleh karena itu, bersyukur di UI yang disediakan kegiatan, ada PNDI, ada pesantrenisasi, ada pembinaan keagamaan di fakultas, bahkan menjelang KKN kita dipersiapkan pesantrenisasi, agar kita menjadi profil lulusan unggul moral spiritual, unggul intelektual, dan unggul dalam peran sosial. Pendek kata, sarjana lulusan UI itu adalah unggul dan islami. Prestasi, kompetensinya luar biasa tidak diragukan, akhlak islaminya menjadi bagian yang dibanggakan. Itu yang diinginkan UI. Maka betul kita persiapkan dengan baik. Jangan ragu kalau diajak menjadi orang yang mengenal Islam dengan baik. Kenapa kalau mengenal Islam dengan baik itu penting? Karena Rasul dalam sabdanya, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang akan dijadikan baik oleh Allah, maka salah satu jalan adalah dia harus faqih, mau belajar tentang Islamnya itu. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, yang alhamdulillah saat ini di belahan bumi barat, timur, mulai banyak orang mengenal Islam dan kembali memeluk Islam. Eropa, Amerika, dan Australia menjadi bukti bahwa penganut Islam di banyak negara itu sekarang meningkat drastis. Barang siapa ingin dijadikan baik, ya harus belajar Islam dengan baik. Karena saya ngajar di Fakultas Kedokteran, yang saya sampaikan adalah kepada adik-adik Fakultas Kedokteran itu memahami hadis ini, adik-adik, kalian gagal menjadi dokter, belum tentu kalian gagal masuk surga. Tapi kalau kalian gagal mengenal Islam dengan baik, yakin nggak bakal ketemu surganya Allah. Maka jangan salah orientasi belajar itu. Jadi apapun kita harus mengenal Islam ini dengan baik. Dalam hal kehidupan sehari-hari kalau kita beribadah, syarat ibadah diterima itu dua. Satu, niatnya ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Dan cara mengerjakannya adalah ittiba' Rasul, seperti yang dituntunkan Rasul. Maka tidak boleh beribadah itu dengan kreasi sendiri. Sehingga dulu di pesantren, kita dikenalkan kalimat al-ilmu qabla qaulin wa amalin. Ilmu itu harus mendahului perkataan dan perbuatan. Saya sering mutar video ini, orang itu kalau beramal tanpa ilmu, kemungkinan salahnya benar. Coba adik lihat video ini. Orang mau nikah tapi belum tahu caranya nikah. Wahai Laode Angran bin Haji Saleh, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan pilihanmu yang bernama Rosmin binti Abdurrahim Makarama, yang oleh walinya telah menyerahkan uang kepada saya untuk menikahkan dengannya dengan mahar darimu Rp110.000 dan seperangkat alat sholat. Dia nggak tahu caranya, harusnya menjawab saya terima nikahnya tapi malah bilang sah. Ada juga di video tempat lain, ini kasus nyata bukan sinetron, belum tahu caranya nikah berani nikah jadi saya terima nikah. Ini belum apa-apa malah langsung saya terima karena nggak tahu caranya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa belajar ilmu agama ini. Nabi menyebut man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa melakukan amalan yang Nabi tidak pernah mencontohkan, memerintahkan, maka pahalanya tertolak. Sumbernya apa? Quran Sunnah, maka kuasai itu dengan baik. Nah, oleh karena itu penting ngaji. Saya senang dengan tulisan ini, percuma ganteng kalau gak bisa ngaji. Percuma cantik kalau gak bisa ngaji. Waktu pertemuan dengan Bapak Wakil Rektor, diceritakan ada alumni UII yang merasa bersyukur dulu diajari ngaji di UII. Sebab rupanya ketika dia sudah di dunia kerja, terus bosnya tahu dia lulusan UII, keagamaan itu diserahkan dari UII itu. Coba kalau dulu nggak ikut ngaji, suruh ngurusi musola kantor, dia malu. Maka besok kalau lulusan UI disuruh baca Quran ya bisa. Suruh imam bisa. Jangan sampai nanti Mas Rian disuruh imam, ya Pak saya siap jadi imam, tapi imam duhur saja ya Pak. Wah, kenapa? Kalau tarweh malam-malam suara saya serak, nggak boleh gitu. Lulusan UI peringatan Isra Mi'raj diundang ya, kayak Ahmad Alfi itu. Baca dengan berani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dulu ikut belajar di situ. Maka sekali lagi, ini kesempatan yang baik berada di UI, jangan lupakan untuk belajar Islam dengan baik. Yang kedua cirinya tadi adalah akhlaknya mulia, akhlaknya karim. Yang utama di UI dalam proses belajar, jadilah mahasiswa yang jujur. Jujurnya harus super. Jangan sampai tidak. Sekarang ini negeri kita baru kehilangan orang jujur. Sehingga di banyak tempat muncul masalah. Pernah diundang KPK ke kampus UI ketika acara besar di UI. Beliau sampaikan, Bupati Wali Kota yang jumlahnya di atas 300 itu sedih. Karena lebih dari 30% kira-kira sampai catatannya itu sedang bermasalah dengan hukum. Gubernur, kepala daerah, lebih dari 50% sedang bermasalah dengan hukum di daerah-daerah itu. Sedih karena mereka para sarjana. Kenapa kehilangan kejujuran? Harusnya kita berani jujur, itu hebat. Akhlak yang lain kembangkan sikap simpatik. Pakaiannya simpatik, gaulnya simpatik, berbicaranya simpatik. Saya sedih membaca berita ini, remaja kok sekarang sudah menderita penyakit seks menular. Karena rupanya pergaulannya sudah susah dikendalikan. Tidak boleh kita tiru yang seperti ini. Tidak boleh kita tiru yang seperti ini. Tidak boleh pula yang seperti ini. Apalagi kita menghadiri seperti ini. Ingat, kalau seperti ini yang ketiga, dunia seperti ini bukan dunia masa depan orang sukses. Karena kebanyakan kemudian terjadi aborsi yang luar biasa. Pemirsa, seorang mahasiswi ditemukan tewas bersama bayi yang baru dilahirkannya di sebuah kamar kos di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Namun pihak keluarga menolak proses otopsi dan langsung membawa jasad keduanya ke Lampung. Dan saat ini polisi tengah mencari teman pria korban untuk dimintai keterangannya. Anak kos mahasiswa. Di video bagaimana proses aborsi itu luar biasa. Dan ini mengerikan karena pergaulan yang luar biasa tadi. Oleh karena itu aja. Belum lagi masalah haid yang sekarang angkanya semakin meningkat karena pergaulan yang tidak benar tadi. Khawatir kalau seperti ini, haid sudah melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia sudah mengkhawatirkan. Kalau sudah seperti ini, orang tinggal mau bilang apa? Rumah sakit juga tidak bisa menolong lagi. Apalagi kalau sudah seperti ini. Tapi rupanya anak muda sering berlindung di ini. Padahal ilmiah sudah mengatakan bahwa kondom itu tidak memprotek sama sekali. Tidak memprotek. Dan ini sudah jelas. Do not protect you. Maka nggak bisa. Karena ukuran virusnya jauh lebih kecil daripada pori-pori kondom itu. Sumber untuk penyelesaiannya tolak itu. Kembali kepada ajaran Allah. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu solusinya. Maka
Akhlak mahasiswa harus gerakan, tetap perjaka, tetap perawan sampai nikah. Jangan sekali-kali berani berzina. Punyailah rasa malu. Malu itu yang utama adalah malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, dan juga malu kepada orang lain. Dan kalau gaul kita bagus, akhlak kita bagus, ya insya Allah kita akan selamat. Karena kita memiliki moral yang bagus. Saya bayangkan misalkan Arfi Wanda besok sudah jadi orang sukses. Anaknya ganti kuliah di Jogja. Gitu. Coba bayangkan. Tiba-tiba kita dapat kabar dari ibu kos. Ibu bisa datang ke Jogja, ada apa? Masalah dengan putri ibu. Loh memang kenapa putri saya? Ini sudah beberapa kali diingatkan Pak RT karena selalu pulang ke asrama lebih dari jam 10. Loh kegiatan apa putri saya ini? Aduh Bu, acaranya cuma main dari mall ke mall, dari kafe ke kafe. Kalau ibu enggak ke sini, saya enggak berani lagi menjamin bagaimana nanti di masyarakat. Akhirnya kita datang ke Jogja, mengajak paman kita, terus kita nasihati anak kita itu. Hati, Mama sekarang memang sedang sukses, bisnis lancar, bisa membiayai kamu. Tapi sedih kalau Mama itu mendapatkan kabar kamu setiap hari kelayapan terus, main nggak jelas. Belum tentu Mama itu bisa membiayai terus. Ingat masa depan. Coba bayangkan. Kalau paman yang ngomong itu kemudian yang ikut kemudian ngomong, Ati, kamu ini loh, kelakuanmu kok seperti mamamu dulu. Sudah habis kita nggak dihormati anak kita lagi. Maka mari kita jaga pergaulan dengan baik, agar nanti anak-anak kita menghormati dan mencintai kita karena kita tidak pernah punya pengalaman. Karena anak-anak kita nanti mesti ngerti perjalanan kita itu. Oleh karena itu kita siapkan dengan baik. Terus yakin nanti akan ada jodoh. Hanya karena adik-adik ini masih mahasiswa baru, saya pesan tolong jangan menikah ketika sedang kuliah. Tolong jangan. Menikahlah pas kuliah sudah selesai atau pas libur ya. Jangan pas kuliah di kelas menikah. Nanti kalau pas libur saja boleh menikah. Dan saya sarankan jangan menikah dengan teman seangkatan. Kenapa? Karena teman seangkatan itu terlalu banyak, menikahlah dengan seorang saja. Nah, kembali kepada tadi. Jadi kita siapkan pergaulan dengan sebaik-baiknya. Nanti masa depan kita menanti. Ini keluarga sakinah, luar biasa. Orangnya segede ini, rumahnya hanya sekecil itu. Tapi inilah keluarga yang didapatkan karena kita pergaulan dengan baik. Nah, kalau kemarin sudah terlanjur, ya saatnya kita taubat. Saatnya kita taubat. Jadi di UI kita diberi kesempatan untuk mengenal Islam dengan baik, berperilaku dengan baik agar kita menjadikan diri kita nanti sebagai lulusan dengan karakter unggul moral spiritual, unggul intelektual, dan unggul dalam peran sosial. Sekali lagi, mari kembangkan sikap simpatik dalam berpakaian, bergaul, dan berbicara. Bagaimana berpakaiannya? Ya berpakaianlah tidak memakai aksesoris yang berlebihan, tidak membawa lambang-lambang kemusyrikan, tidak menampakkan lekuk tubuh yang harusnya ditutup, bukan sekedar melapisi, tapi kita harus menutupi. Dan itu terus kita lakukan dengan baik. Menutup aurat dengan sempurna, laki-laki maupun perempuan. Yang baik. Karena memang begitu. Kalau laki-laki, auratnya harus menutup dengkul. Ingat disampaikan, dengkul harus ditutup. Dan jangan sampai kalau sholat, rukuk, ini kelihatan. Kalau perempuan, pakailah yang jangan berada yang di level bawah. Berpakaiannya di level tinggi. Di YouTube ada film eksperimen sosial bagaimana pandangan orang ketika sebelumnya menggunakan pakaian tengahan ini, terus berjalan di kerumunan, kemudian ketika dia sudah berpakaian dengan baik. Ada yang ngolok-olok. Saya dengar kisah di Inggris katanya.
Kenapa orang Islam tempatmu itu kok harus berpakaian serapat itu? Bukankah pakaian seperti ini nggak apa-apa? Dia tidak jawab dengan dalil karena dia bukan orang Islam. Dia ambil 2 permen, terus permen 1 itu disobek, dibuang bungkusnya, sehingga permennya terbuka, yang 1 permennya masih tetap rapat. Terus permen itu jatuh gitu aja di lantai. Loh, kenapa permen? Aduh maaf jatuh. Terus kalau kamu pengen memilih, kamu pilih permen yang mana? Rupanya orang yang tanya mengkritik si bab tadi, saya pilih yang ini masih tertutup rapi, terbungkus rapat. Orang itu kemudian jawab, itulah cara Islam menghormati perempuan Islam. Biarkan dia tertutup rapi dengan baik. Loh, tapi kenapa? Kita nggak boleh salaman, kita tidak boleh rangkul-rangkulan dengan mereka. Agamamu bilang dibatasi siapa yang boleh bersentuhan. Orang tadi menjawab, apakah kamu sudah pernah salaman dengan Ratu Elizabeth? Ya belum lah. Loh kenapa belum? Ya tahu sendiri saya siapa, ratu siapa. Loh memang kenapa? Ratu itu orang yang terhormat ya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bersalaman dengannya. Maka orang Islam tadi menjawab, itulah cara Islam menghormati perempuan-perempuan Islam. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh bersentuhan dengannya. Aturan itu semua dalam rangka menghormati perempuan Islam. Akhirnya, bagaimana etos kita belajar agar bisa menjadi sarjana yang didambakan tadi? Mari kita lihat, belajar itu harus kita maknai sebagai ibadah. Belajar juga harus kita pahami sebagai amanah. Dan belajar ini adalah rahmat. Tidak semua teman kita yang dulu sekolahnya pinter bisa kuliah seperti kita. Karena kebetulan orang tuanya tidak bernasib baik seperti kita. Maka disyukuri kalau kita bisa kuliah. Ini ada kesempatan dari Allah agar kita lebih mulia karena ilmu kita itu, maka disyukuri. Amanah dari orang-orang yang mempercayakan masa depannya kepada kita. Dan tentunya ibadah. Yakin bahwa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mereka yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka disyukuri kuliah, jalani dengan baik sebagai amanah, dan spiritnya ibadah. Bagaimana tidak ibadah? Coba Rasulullah bersabda, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman, sahlallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hadir di majelis ilmu, maka baginya akan dimudahkan jalannya ke surga. Setiap kali ketika kita keluar untuk menuntut ilmu, jalan ke surga dimudahkan. Bahkan sabda yang lain, man kana kharaja fi talabil ilmi, man kharaja fi talabil ilmi, kana fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, sungguh ia berada di jalan Allah sampai pulang kembali. Maka beruntung kita beribadah dengan menuntut ilmu. Saya teringat dengan cerita Hakim yang adiknya cacat, sakit sudah lama, tapi ketika ke kampus, adiknya itu masih rajin. Terus ngobrol sambil menunggu kuliah itu. Inti pembicaraannya, Dek, adik ini kan sudah seperti ini, belum tentu sampai sarjana, wong sudah berat. Kenapa kok adik itu masih rajin kuliah? Jawabnya adik Hakim itu kira-kira begini. AA ini orang sehat. AA orang sehat bisa punya pilihan beramal soleh banyak karena AA punya fisik yang sehat. Saya dengan segala keterbatasan ini, saya ingin menuntut ilmu di kampus ini sebagai bagian dari ibadah terbaik saya dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Maka jangan sampai kita yang diberi sehat melupakan bahwa belajar ini adalah ibadah. Jadi begitu nanti Sabrina ke kampus harus diniati ibadah. Ya. Nah kita lanjut. Nah karena kita bekerja dengan penuh syukur, menjalani sebagai ibadah, jalanilah kuliah itu dengan penuh cinta, dengan senang. Orang itu kalau pinter, terampil, tambah senang, hasilnya excellent. Begitu juga belajar. Kalau senang, semuanya itu terlewati dengan baik. Ingat dalam teori belajar, capaian kita itu berbanding terbalik dengan ketegangan. Kalau kita semakin santai dan senang, capaian ilmunya itu baik. Seperti ketika kita membaca novel. Kalau kita membaca novel dengan senang, 1 jam sudah lebih 20 halaman pun kita tidak merasa capek. Bahkan sudah ngantuk pun kita buka lembar demi lembar komik, lembar demi lembar novel itu. Bahkan hebatnya,
Besok pagi kita bisa menceritakan alur cerita dengan baik. Kenapa begitu? Karena kita membacanya dengan senang. Kata orang bijak, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menyebabkan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Kalau kita sudah senangi proses belajar di UI ini, insya Allah semuanya akan terasa indah. Maka nanti kalau ke kampus, kegiatan apapun, anggap itu sebagai rekreasi terbesar dalam hidup. Kegiatan apapun, karena seperti rekreasi, senang menjalani, kakak-kakak kelas Anda itu berprestasi sesuai bidangnya masing-masing. Kakak kelas Anda itu ada yang prestasinya internasional, nasional, regional, dan itu membanggakan. Karena dia menjalani dengan baik. Ya, memang saat ini kita berada di suasana yang berbeda. Sehingga tatap muka kali ini pun kita masih dengan Zoom. Karena memang suasananya masih dibatasi seperti itu. Tapi yakinlah, ini karena pandemi belum berakhir. Coronavirus ini. Dan ini real. Bagi saya yang berada di rumah sakit, saya sedih ketika melihat bahwa ini dianggap sebagai konspirasi, hoak, dan segalanya itu. Karena ini real. Dan saat ini, pandemi ini belum berakhir. Dan Islam sudah mengajarkan bagaimana kalau ada wabah, ini sabda Rasul, harus ada karantina, tidak boleh bercampur yang sakit dengan yang sehat. Dan Rasul berpesan agar kita ini menjaga sehat dengan baik, bahkan ketika dipesan 5 hal, salah satunya adalah sikhataka qabla syakomika. Dan kalau sudah urusan wabah seperti ini, Al-Quran mengatakan, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menghancurkan dirimu kepada kebinasaan. Rasul juga bersabda, la dororo wala diror. Janganlah kamu berbuat yang membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain. Kita juga ingat, untuk urusan seperti ini dalam suasana wabah seperti ini berlaku kaidah usul fikih, darul mafasid aula min jalbil masolih. Menghindari, meninggalkan, menjaga agar kita tidak mendapatkan kemudorotan itu harus didahulukan dibanding mendapatkan kemaslahatan. Di samping dalam Islam, menjaga jiwa itu bagian dari maqasid syariat. Dan kalau seluruh ikhtiar kita dengan protokol kesehatan agar tidak tertular untuk menyelamatkan nyawa, maka itu bagian dari jihad kemanusiaan. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jamba. Dan ulama-ulama sepakat. Sehingga sekarang kita dengan prinsip 3M, pakai masker, sering cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Dan inilah pilihan kita, sehingga kita belum ketemu kuliah di kampus. Saya sangat kangen datang ke kampus untuk menyapa, bertemu, diskusi dengan mahasiswa, dengan teman dosen, dengan teman tendik. Tapi suasana seperti ini. Kemarin kuliah pengayaan S2 psikologi juga masih dengan seperti ini. Kita maklum. Karena kalau kita tidak, sangat berbahaya. Apalagi kita di luaran membiarkan tidak pakai masker. Hanya satu yang pakai masker, 70%. Dua-duanya pakai masker, bisa sampai 2%. Kalau menjaga jarak, bisa sampai 2%. Maka mari kita lihat di Masjidil Haram, sholatnya pakai masker dengan soft menjaga jarak. Ini di Masjidil Haram. Kita lihat di Masjid Nabawi Madinah, softnya menjaga jarak pakai masker. Ketika haji kemarin, dibatasi hanya sekitar 1.000 dan semua diatur seperti ini. Itu kita lakukan. Dan sekarang pun kita kuliah juga masih online. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan yang lain. Kajian online banyak, tadarus bersama online juga banyak. Dan itu kita lakukan, kalau spiritnya mengingat dalil-dalil di atas, semua menjadi amal solih bagi kita. Bahkan kakak-kakak Anda yang hari ini wisuda, Sabtu wisuda, minggu depan dilantik, semuanya pelantikannya pun dengan wisuda. Yang memindahkan banyak bapak ibunya sendiri. Oleh karena itu, kita jalani dengan baik. Nanti kemana-mana protokolnya masih seperti ini. Semua kita bawa alat sendiri, dan ini semua dalam rangka menjaga sehat. Insya Allah kita bisa. Sekali lagi,
janji Allah, siapa yang akan diberi kesuksesan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan memberi jalan keluar yang banyak. Seberat apapun, kalau Allah sudah menolong, mesti dimudahkan. Maka orang yang penuh semangat, dia akan mengatakan, bukan wahai masalah, kenapa kamu begitu berat? Bukan begitu. Tapi ada masalah seberat apapun, dia akan berkata, wahai masalah, Allahku lebih besar daripada kamu. Maka saya yakin Allah akan menguatkan. Prinsipnya, kita berada di jalan Allah dengan baik. Ikuti taklim dengan baik, ibadah dengan baik, akhlak dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi bagian orang yang sukses. Akhirnya, saya ingin sampaikan tulisan di sebuah makam. Ini ditulis di sebuah makam tentang seseorang yang dalam perjalanan hidupnya. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati bahwa dunia tidak kunjung berubah. Maka cita-cita pun kupersempit, lalu kuputuskan untuk hanya mengubah negeriku saja. Namun nampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Ketika usiaku semakin senja dengan semangatku yang masih tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku, orang-orang yang paling dekat denganku. Tetapi malangnya mereka pun tidak mau berubah. Dan kini, sementara aku berbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba aku sadari, andaikan saja yang pertama-tama kuubah adalah diriku, dan dengan menjadikan diriku sebagai teladan, mungkin aku dapat mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka, bisa jadi aku pun mampu memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu, aku bahkan dapat mengubah dunia. Inilah momentum saatnya kita berubah, adik-adik. Masing-masing kita semua punya pengalaman sendiri-sendiri, punya masa lalu sendiri-sendiri. Tapi bagi kita, masa depan harus kita raih. Selamat datang calon pemimpin bangsa. Semoga Allah memberkahi tugas belajar di kampus yang kita cintai ini. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus. Itulah tadi tausiah yang diberikan oleh Ustadz Agus Taufikur Rahman. Sangat banyak nasihat-nasihat serta ilmu yang dapat kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari. Insya Allah, Ustadz Agus Haji Taufikur Rahman dilimpahkan kesehatan, yang dilimpahkan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah ke rangkaian acara selanjutnya, yakni tanya jawab. Bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi baru yang ingin menanyakan kepada Ustadz Haji Agus Taufikur Rahman agar bisa raise hand atau melampirkan di kolom komentar. Terima kasih. Kepada Saudara Zulfahmi Araihan, apakah ingin bertanya kepada Ustadz Agus Taufikur Rahman? Zulfahmi Araihan mungkin mengangkat tangannya. Atau Saudari Nilta Kori Aina ingin bertanya. Langsung dihidupkan mic-nya, kemudian bisa saya sampaikan ke Ustadz Agus.
Oh, baik. Mungkin karena sistem dari Zoom ini apabila yang bersangkutan bukan host, maka dia tidak bisa biar saya sampaikan ke Ustadz Agus. Iya, mungkin bisa di kolom komentar untuk pertanyaannya. Nanti saya moderatori untuk pertanyaannya kepada Ustadz Agus. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Sudah bisa, Mas. Ini Mas Yusril, silakan ingin bertanya mungkin. Oh. Sudah bisa. Siapa nih, Kak? Saya? Saya. Halo, Ustadz Agus. Siapa dulu nih, Kak? Ustadz Agus. Oh, ini kayaknya ini dulu, Erisa Oksanda dulu. Biar saya yang bacakan, biar jelas nanti penyampaiannya. Silahkan kalau mau ada pertanyaan. Iya. Siapa saja boleh, yang penting ngomongnya jangan bareng-bareng ya. Ini ada pertanyaan, Ustadz Agus. Maaf. Pertanyaannya, kan di masjid-masjid biasanya ada tulisan rapat dan luruskan saf sholatnya. Di masa pandemi ini kan kita diwajibkan untuk jaga jarak. Maka bagaimana hukumnya secara Islam, Pak? Terima kasih. Ya, jelas. Dalam keadaan normal, maka berlaku sawu sufufakum fa'inatas wiatas sufu fimin tamami sholah. Sawu sufufakum fa'inatas wiatas sufu fimin iqomati sholah. Tapi dalam keadaan wabah seperti ini berlaku kaidah usul fikih tadi, darul mafasid aula min jalbil masolih. Maka dengan soft distancing itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena memang suasananya sedang dalam pandemi COVID-19. Ingat itu, maka kalau belajar agama, memang semangatnya harus berbasis ilmu, bukan berbasis semangat. Orang yang tidak tahu hadis Nabi, ketika siang hari mau makan, sudah siap sotonya, sudah dihidangkan, semua dipersilahkan, tiba-tiba terdengar adzan duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang satu bilang dengan penuh semangatnya, hei, ayo kita tinggalkan soto ini. Jangan sampai soto ngalahkan kita sholat duhur. Yaitu kalau sholat berbasis semangat. Tapi kalau berbasis ilmu, Rasulullah sabdakan, kalau hidangan sudah siap, maka segera nikmati, kemudian setelah itu baru berangkat jamaah sholat. Sekali lagi, mari kita belajar ilmu dengan baik, sehingga ketika kita mengamalkan agama itu bukan hanya berbasis spirit semangat, tetapi juga harus berbasis ilmu. Sekali lagi, dalam keadaan normal memang sahu sufufakum fa'inatas wiatas sufu fimin tamamis sholat. Tapi dalam keadaan seperti ini berlaku kaidah darul mafasid aula min jabil masoleh. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Maaf, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Gilang Ramadan. Mungkin berkaitan dengan kehidupan yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru, Pak. Ustadz, izin bertanya, Ustadz, kita selaku pemuda adalah agent of change atau arah suatu peradaban. Narasi suatu bangsa ada di tangan para pemuda hari ini. Lantas, nilai fundamental apa yang harus kita tanamkan pada diri kita, Pak, untuk bisa menjadi mahasiswa atau pemuda yang lebih baik lagi, Pak? Atau bisa dibilang konsisten kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam terhadap diri pribadi, seperti apa, Pak, harus ditanamkan? Terima kasih banyak, Ustaz. Ketika Rasulullah ditanya dan untuk memberikan nasihat, bagaimana kalau intinya beri nasihatlah kepada kami agar kami tidak membutuhkan lagi. Maka Rasulullah kan di antara nasihatnya adalah katakanlah la ilaha illallah tumastaqim.
Kemudian beristiqomahlah. Maka ketika adik-adik sudah menyadari itu, mari kita beristiqomah di garis yang mulia ini. Ini pentingnya kehidupan kita itu, istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu bukan setiap hari sama. Tapi kalau kita mengatakan istiqomah itu adalah seperti kalau kita dulu belajar garis dengan gradien positif. Jadi Y-nya itu semakin bertambah, maka X-nya semakin naik, semakin tinggi. Maka orang yang istiqomah itu, istiqomah dalam perubahan, maka dia akan menjadi orang yang semakin baik terus-menerus. Kalau dalam bahasa Al-Ghazali, dia menyebutkan bahwa orang yang beruntung itu, angka nafi yaumi khairum min amsihi. Hari ini lebih baik daripada hari yang telah dia lewati. Dialah orang-orang yang beruntung itu. Maka adik-adik harus istiqomah, godaan besar. Godaan besar. Tapi bagaimana kita mengatur hidup kita ini agar kita bisa melewati godaan itu dengan baik. Bagaimana agar kita melewati godaan dengan baik? Maka nanti ketika berada di kampus, milikilah lingkungan yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang baik sesuai dengan pesan Nabi. Orang itu kalau bergaul dengan penjual minyak wangi, sekalipun dia tidak bisa membeli, dia bisa selalu mencium bau wanginya. Dia selalu mencium indahnya minyak wangi itu. Bahkan syukur-syukur dia kecipratan minyak wangi itu. Maka punyailah kelompok yang baik, yang selalu mengingatkan. Karena kita kan full goda, maka punyailah kelompok yang bisa saling mengingatkan satu sama lain. Sehingga kalau kita dulu ingat kata persahabatan, persahabatan itu bukan hanya teman kita yang selalu memuji itu sahabat, bukan. Tapi sahabat kita adalah dia yang berani mengingatkan kalau kita mau tergelincir. Sekaligus dia yang mengangkat kita kalau kita sudah terjerumus. Sekali lagi istiqomah, Dek. Belajar terus, kemudian jangan lupa tantangan itu banyak. Maka bikin kelompok alternatif yang kita saling menguatkan satu sama lain. Demikian, Dek. Terima kasih Ustadz Agus. Kemudian ada lagi nih Pak, mungkin yang terakhir dari Kemal Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya, terkadang kita sudah punya niat untuk berhijrah atau menjadi lebih baik lagi. Namun terkadang banyak lingkungan yang tidak mendukung kita. Saran dari Ustadz, bagaimana supaya kita survive untuk tetap istiqomah di berbagai situasi, Pak? Mungkin lingkungan-lingkungannya yang mendorong dia untuk kurang mengimplementasikan nilai-nilai Islam seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau kita sudah punya niat untuk berubah, yes. Kalau kita sudah punya niat untuk berubah, ya niat itu segera wujudkan. Hijrah jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan kesempatan hidup itu diakhiri oleh Allah. Jadi kita lanjutkan hijrah kita itu dengan segera cepat. Terus yang kedua, kalau kita memang tidak bisa berada di suatu lingkungan yang baik, di level tertentu, barangkali memang kita harus hijrah juga secara fisik mencari lingkungan yang lebih baik. Mencari lingkungan baik, kalau kos-kosan ya pindah kosnya, kalau asrama ya pindah asramanya, agar kita bisa berada di posisi yang lebih baik. Kalau ditanya, berarti Anda, ya posisi saya sekarang ini masih belum kuat. Nanti kalau iman saya sudah kuat, pengalaman hidup sudah kuat, mudah-mudahan kita bisa kembali ke tempat itu untuk bersama teman-teman. Jadi kalau kita sudah ada niatan hijrah, segera lakukan. Dan hijrah itu sebaiknya revolusi, tidak bisa pelan-pelan. Kenapa? Ya karena kalau pelan-pelan nanti kita cepat sekali balik. Kita mulai jika dulu masih suka dengan makanan haram, mulai sekarang tidak ada lagi makanan haram. Jadi ingat adik-adik, kalau urusan kemaksiatan, itu Islam mengatakan tidak boleh ada yang kompromi, semua harus ditinggalkan. Tapi untuk urusan amal soleh, memang kaidahnya mastata'tum, hanya semampu kita mengerjakan. Kalau kita tidak mampu, kita tidak bisa. Maka kalau hari ini saya tadarus hanya bisa 2 lembar, itu tidak dosa. Tapi kalau saya meninggalkan sholat, jelas tidak boleh. Saya minum khamr, jelas tidak boleh. Tidak boleh kalau minum khamr itu misalnya biasa minum 2 gelas, terus sekarang saya 2 gelas,
nggak boleh begitu. Nah, harus ada splatteran suara masuk. Oke, begitu jawabannya. Jadi kalau sudah ada niat untuk berhijrah, segeralah, ini tanda bahwa hidayah Allah sudah mulai masuk ke kalbu kita. Kemudian bagaimana agar nanti komitmen jalan terus, sekali lagi, bikinlah kelompok lingkungan yang baik agar kita saling terlindungi, tidak di tempat itu. Terus yang terakhir, kami sampaikan, di Jogja ini, nanti kalau adik-adik sudah datang ke Jogja, banyak fasilitas. Kalau pengen menjadi orang baik, insya Allah fasilitasnya banyak. Pun kalau kita pengen menjadi remaja yang nggak karuan, juga banyak fasilitasnya. Tergantung kita memilih. Maka dalam surah As-Sam itu disebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, beruntunglah yang memilih jalan yang baik. Kita bisa. Jadi sekali lagi, di Jogja nanti bisa kemana-mana. Saya tanya, kalau Vivaldi ini asli mana? Mas Vivaldi, asli mana? Ditanya Ustadz Agus. Asli Riau, Pak. Riau. Kalau Mas Jeffrey Ramansyah? Saya Palembang, Pak. Palembang. Mbak Inas Lubna, asli mana? Mbak Inas? Ya, Dari mana asalnya? dari Cilacap. Cilacap. Mas Bima Elang Nalendra Dari Kalimantan, Pak. Kalimantan. Ini adik-adik dari jauh, dari banyak tempat. Kembali ke Jogja, berkumpul di Jogja, sekali lagi full fasilitas di sini. Mau ke kanan, ke kiri, tergantung kita. Ini pilihan kita. Dan sekali lagi, apa yang kita lakukan saat ini, nanti hasilnya adalah akan kita untuk di suatu hari. Karena ternyata posisi kita saat ini pun juga karena jejak sejarah yang kita lakukan sejak kecil. Maka janji Allah, in aksantum li anfusikum, wa in asatum falaha, itu betul adanya. Siapa yang mengukir kebaikan, dapatnya juga kebaikan. Siapa yang mengukir kemaksiatan, dia juga akan memunggah apa itu. Maka mari kita jaga dengan baik. Nah, terus berat sekali lagi adik-adik, tatap muka online seperti ini sangat berat, maka adik-adik harus berusaha dengan sekuat tenaga, bagaimana agar waktu yang adik-adik luangkan ketika kuliah itu tidak sia-sia. Jangan sampai sudah buka Zoom, tetapi kemudian kita masih tetap fokus dengan kegiatan yang lain. Itu namanya kita membubadirkan waktu. Seolah-olah kita sedang kuliah, tapi aslinya kita masih chatting dengan teman yang lain. Bahkan tidak sedikit kalau saya amati mahasiswa itu kelihatannya kuliah, tapi melanjutkan main Mobile Legends atau yang lainnya. Nah, ini jelas bukan ciri mahasiswa yang ingin menjadi sukses. Demikian saya kembalikan kepada Ustadz Willy. Saya mohon izin pamit, karena nanti hari Jumat kita bisa tugas tempat yang lain. Selamat datang di kampus UII. UII merasa beruntung kehadiran calon-calon pemimpin hebat seperti adik-adik ini. Semoga Allah melindungi perjalanan adik-adik menjemput mimpi sukses adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agus, mohon kerendahannya saya memimpin doa sekejap Ustadz bagi adik-adik. Monggo.
apakah Dr. Agus masih bergabung bersama kita? Halo Mas Yusril, bisa mendengar suara Bapak Mas Yusril? Bisa, Pak. Oh ya, apakah Dr. Agus masih bergabung bersama kita? Kalau misalnya beliau berkenan, sebelum acara selanjutnya, kita mohon beliau bisa memimpin doa sekejap. Baik, Pak. Kita tunggu Ustadz Agusnya berarti, Pak. Iya. Kalau misalnya beliau masih bergabung, kita memohon doa sekejap, tapi kalau misalnya beliau sudah tidak bergabung, maka dipersilahkan untuk melanjutkan acara. Saya kira nggak apa-apa kita lanjutkan acara, nanti doa terakhir saja, nggak masalah. Silakan Mas Yusril. Oke, baik. Itulah tadi rangkaian acara tausiah bersama Ustadz Haji Agus Taufikur Rahman. Langsung saja kita pindah ke rangkaian acara selanjutnya, yakni door prize. Jadi mekanisme dari door prize ini, teman-teman yang tadi bertanya, yang saya bacakan pertanyaannya itu ada 3 orang. Tadi ada Mas Ranika Sliani Putri dan duanya lagi Kemal dan satunya lagi. Nanti dari pihak kami, dari pihak fakultas akan menghubungi yang bersangkutan. Ada reward khusus, ada sedikit penghargaan khusus yang kita berikan kepada penanya yang dibacakan. Jadi nanti pada saat teman-teman mensubmit Google Form yang ada nomor handphonenya, jadi nanti kita menghubungi teman-teman untuk diberikan rewardnya seperti itu. Kemudian juga mungkin teman-teman dengan yang pertanyaan terbaik, nanti kita akan seleksi beberapa pertanyaan terbaik, karena di sini banyak pertanyaan yang sangat-sangat mungkin substansial ya. Kita akan seleksi beberapa, kemudian kita akan berikan reward juga apabila insya Allah rezeki kepada teman-teman seperti itu. Jadi nanti bagi teman-teman yang bertanya tadi, nanti akan segera kita kabari mengenai rewardnya, seperti itu. Nah, kemudian begitulah tadi untuk sesi door prize. Setelah itu ada sesi ta'aruf mualim, jadi pengenalan rangkaian program taklim dari Muhammad Ali Muslim pada Mas Ali Muslim agar diperkenakan untuk share screen mengenai sedikit mengenalkan apa itu program taklim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sururi atina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Baik, perkenalkan teman-teman sekalian. Saya Ali Masum Hamidi. Di sini dari tim Taklim FPSP akan mencoba memberikan gambaran singkat kepada teman-teman angkatan 2020 khususnya berkaitan dengan tim Taklim FPSP. Mungkin tadi sebelumnya sudah disinggung oleh Pak Fuad, Bu Emi, dan juga Pak Willy berkaitan apa sih itu taklim FPSP. Nah, di sini saya akan mungkin bisa dikatakan merangkum begitu sehingga bisa lebih mudah dimengerti. Nah, pertama apa itu taklim? Program taklim ini digunakan sebagai sarana aktivitas pengembangan diri Qur'ani yang atau disingkat PDQ.
bagi mahasiswa UI yang dilaksanakan secara stimulan selama 4 semester. Jadi, insya Allah acara taklim ini akan berjalan selama 4 semester dari semester 1 hingga semester 4 secara terus-menerus. Kemudian, perlu diketahui juga bahwa taklim ini bagian dari program pembinaan DPPI UI, seperti beberapa program pembinaan lain yang teman-teman mungkin sudah ikuti seperti PNDI 1, pesantrenisasi, dan lain-lain. Kemudian, tujuan dari program taklim ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dan kemampuan pemahaman serta praktek ibadah mahasiswa UI, yang mana mungkin bisa dikatakan ini salah satu hal yang menjadi fundamental bagi seorang muslim. Masa sih seorang sarjana UII, Universitas Islam Indonesia, tidak bisa membaca Al-Quran? Nah, ini menjadi salah satu hal yang sangat ditekankan dalam program taklim ini. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, menjadi bisa membaca dengan baik. Bagi yang sudah bisa membaca dengan baik, menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, membangun kesadaran mahasiswa untuk mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nanti teman-teman juga akan didorong, dibantu untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah membentuk mahasiswa UII yang berakhlakul karimah, yang mana menjadi salah satu tujuan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah ini yang mungkin seringkali menjadi perhatian bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti taklim, dan terkadang dilupakan saat sudah mulai menjalankan taklim, bahwa taklim ini bersifat wajib dan merupakan persyaratan mengikuti KKN dan pedadaran. Banyak dari mungkin kakak tingkat teman-teman mahasiswa 2020 yang melalaikan kewajiban taklim ini, sehingga mereka kesulitan saat mulai mengurus pendaftaran KKN dan semacamnya. Sehingga diharapkan dengan adanya studium general ini, teman-teman bisa menjadi lebih aware, lebih ingat bahwa kegiatan ini wajib, dan tidak hanya itu, teman-teman juga bisa sadar bahwa ini menjadi hal yang penting untuk teman-teman sendiri. Nah, ini untuk mekanismenya. Kegiatan taklim ini dilaksanakan di luar jam atau waktu perkuliahan dengan metode kelompok atau halakoh yang terdiri dari satu atau seorang pengajar dan kurang lebih 15 mahasiswa atau mahasiswi. Jadi insya Allah nanti teman-teman akan dikelompokkan menjadi kurang lebih 15 peserta dan satu orang pengajar atau yang kita sebut dengan mu'alim, begitu. Nah, taklim ini sendiri setiap semesternya yang mana dilakukan dari semester 1 sampai 4 dilaksanakan 12 pertemuan. 11 pertemuannya adalah pertemuan dengan mu'alim, dan di setiap akhir semester akan ada ujian yang dihitung sebagai satu pertemuan, sehingga total pertemuan di setiap semesternya adalah 12 kali pertemuan. Perlu diketahui juga, studium general yang teman-teman sekarang ini sedang ikuti adalah satu dari 12 pertemuan tersebut. Nah, sebagaimana kuliah seperti biasanya, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti kelas perkuliahan sering melihat kontrak belajar begitu dengan para dosen. Nah, salah satu kontrak yang sering kali diberitahukan oleh dosen yakni bahwa kehadiran minimal teman-teman dalam kelas yakni 75%. Hal tersebut berlaku dalam kegiatan taklim ini, di mana kehadiran minimal teman-teman untuk bisa mengikuti ujian taklim di akhir semester yakni 9 pertemuan atau 75% dari 12 pertemuan begitu. Nah, ini yang salah satu harus diketahui juga, capaian atau mungkin kita sebut output, yang harapannya teman-teman setelah mengikuti kegiatan taklim ini memiliki hal-hal berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu membaca dan menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Kedua, mahasiswa mengetahui, menghafal, dan memahami ayat Al-Quran dan hadis tematik sesuai bidang studinya secara baik dan benar. Tiga, setidaknya ini mungkin menjadi target
yang sangat diinginkan oleh fakultas begitu, bahwa para mahasiswa yang mengikuti program taklim mampu menghafal juz 30. Dan semoga saja bisa. Yang keempat, ini mungkin ada typo ya, mohon maaf. Mahasiswa yang mengetahui, ini sekaligus yang kelima, dan memahami serta mempraktekkan tata cara bersuci dan sholat wajib. Jadi ini sekaligus poin kelima, bersuci dan sholat wajib dengan baik dan benar. Kemudian poin terakhir adalah memahami kaidah bahasa Arab dasar. Jadi insya Allah pada program kali ini teman-teman juga sedikit dilatih untuk bisa mengenal bahasa Arab, terutama atau khususnya yang ada di dalam Al-Quran, ya seperti yang ada di surat-surat pendek begitu. Sekian gambaran taklim secara singkatnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pengenalan program taklim dari Fakultas FPSD atau Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya oleh Ali Musim Hamidi. Kepada Saudara Ali Musim Hamidi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian acara rangkaian yang terakhir, yakni Ta'aruf Mualim atau program Mualim Perdana teman-teman atau pertemuan pertama teman-teman. Jadi untuk sesi kali ini teman-teman akan dipertemukan dengan mualim atau pembimbingnya masing-masing untuk melakukan pertemuan pertama seperti itu. Sebelumnya apabila belum ditinggalkan oleh Ustadz Agus, mungkin sebelum ditutup acara Stadium General Taklim FPSB UI, agar bersedia untuk melakukan pembacaan doa. Mungkin Ustadz Agus sudah meninggalkan room bersama di tengah kita bersama. Mungkin pembacaan doa untuk di akhir rangkaian acara akan dibacakan oleh Ustadz Willy mungkin. Oke, baik, ini doa dulu ya sebelum mau doa dulu atau sosialisasi ini? Berdoa, Pak. Doa dulu ya Mas Yusri. Berdoa, Pak. Ya, Doa, baik. Pak. Doa. Nanti doa lagi, Pak. Akhlaknya, Ya, baik. Memulai doa kita bersama-sama. Mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, mahasiswa UII, angkatan 2020 dan 2019, dan tentunya bersama Mu'alim, dalam melaksanakan kegiatan taklim ini, Allah memberkahi dan meridhoi kita dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ij'al jam'ana hada ana marhuma wa tafarraqana min ba'dina tafarraqan summa. Ya Allah, ij'al hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wa adkhilna jannatan ma'al anbiya'i wal awliya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bika subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin. 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 Terima kasih. Sepenuhnya saya perkembangkan. Itulah tadi pembacaan doa dari Bapak Willy Ashadi selaku penanggung jawab dari program Taklim FSB. Selanjutnya kita akan memberitahukan teman-teman mahasiswa-mahasiswi baru. Kelompok taklimnya nanti akan disebar melalui room chat dari Zoom ini, kemudian juga akan di-share screen sama tim kita untuk mengoptimalkan informasinya seperti itu. Jadi nanti akan ada share screen, juga akan ada yang disebar di room chat untuk informasinya. Seperti itu. Nanti insya Allah kalau misalnya filenya sudah dikirim melalui chat, teman-teman mahasiswa tidak usah chat lagi ya, jadi nanti nggak tenggelam, maksudnya tidak tenggelam ininya, filenya. Nah itu untuk taklim Halaqah Putra sudah bisa dilihat, sudah bisa dicari. Kemudian itu juga ada Halaqah Taklim Putri angkatan 2020 sudah bisa dilihat juga. Oh ya, mantap. Untuk yang mau minta izin off kamera, untuk mau minta izin tidak menghidupkan dan lain sebagainya, mungkin tidak usah minta izin karena nanti filenya akan tenggelam, teman-teman. Oh ya Mas Yusril, nanti setelah ini ada sesi foto ya, belum ditutup ya? Oh iya Pak. Teman-teman apabila sudah bisa mengakses nama-namanya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mungkin sesi foto bersamanya bisa langsung dimulai Pak. Mungkin Pak Willy akan masuk ke seminar HI ya Pak. Jangan saya. Iya maksudnya nanti saya yang. Oh iya, karena ini ada. Oh iya boleh, benar. Ya setelah ini ada di Prodi HI ada seminar sama namanya Pak Gita ya. Nah, jadi bolehkan kita ambil sesi foto dulu ya Mas Yusril. Teman-teman diminta untuk menghidupkan kameranya, kita akan melakukan sesi foto bersama dengan penanggung jawab dari program Taklim FSB kita. Dan bersama para mu'alimah juga yang hadir pada kesempatan.
Sudah Pak, untuk sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak secara pribadi mengaturkan terima kasih kepada panitia dalam acara Stadium General, dan tentunya Bapak ucapkan terima kasih juga para mu'alim dan mu'alimah yang pada kesempatan kali ini bisa bergabung, dan tentunya teman-teman dari mahasiswa angkatan 2020 dan 2000. Bapak kembalikan sepenuhnya kepada Mas Yusril. Baik Pak. Ya, teman-teman langsung bisa diakses info mengenai taklimnya. Ayam siapa? Atau halakoh taklim mualimnya. Ayam siapa tuh? Ayamnya ketawa. Teman-teman yang sudah mengakses info mualimnya bisa langsung menghubungi mualimnya masing-masing. Kemudian bisa berkenan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Permisi Kak, itu filenya cuma yang hubungan internasional saja? Itu sampingnya ada. Yang filenya cuma yang hubungan Di samping-sampingnya itu loh, di bawahnya itu. Monggo bisa dipilih seatnya ya. Ada di bagian bawah kiri kan Excel tuh. Di bagian seatnya bisa dipilih, ada hubungan internasional, ada psikologi. Mungkin yang belum bisa lihat. Mungkin biar agak lebih mudah, Nita Kori pakai laptop. Coba bisa pakai laptop, itu tampilannya agak lebih mudah. Ya Kak, terima kasih. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang belum bisa mengakses? Kayaknya sudah. Kak, itu nomor mualimnya di PC aja. Mungkin Mas Ali bisa bantu menjawab, Mas. Ya, teman-teman yang sudah misalkan tadi sudah buka filenya dan menemukan namanya, kan bisa dilihat di bagian paling kanan nama mualim dan nomor mualimnya. Silakan teman-teman untuk langsung mengkontak mualimnya sehingga bisa langsung berkoordinasi kapan akan melakukan pertemuan begitu. Terima kasih. Ya, yang sudah bisa mengakses dan sudah punya info kontak dari mualimnya, langsung aja live Zoom ini, ruang meeting ini. Apalagi yang hubungan internasional ada seminar jam 10 sama Pak Gita Wirjawan. Kak, untuk angkatan 19 nggak ada absen Google Form buat absen. Mungkin Mas Ali bisa jawab. Untuk yang angkatan 2019, nanti langsung ke mualimnya aja ya. Nggak ada Google Form-nya, karena kebetulan Google Form kemarin hanya untuk mendata mahasiswa 2020, bisa langsung. Untuk yang 2019, bisa langsung ke mualimnya saja. Jadi, insya Allah akan ada tugas gitu ya, untuk memastikan apakah hadir di SG ini atau tidak. Terima kasih.
namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Untuk absennya akan agar segera menghubungi halakohnya atau mualimnya. Ya teman-teman, kayaknya untuk jam 10:10 kita akan mengakhiri live Zoom meeting ini. Jadi agar segera mengakses Microsoft Excel. Iya, benar sekali. Kalau akan absennya ke mualim sebagai pertemuan.